Anda kembali di iNews Siang pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyita barang bukti dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Barang bukti yang disita diantaranya 2 kapal pesiar. Selain 2 kapal pesiar, Kejaksaan Agung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung juga telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ya, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru kasus suap impor gula dan timah dengan terdakwa Thomas Lembong dan Harvey Muiz. Salah seorang tersangka TB merupakan Direktur Pemberitaan JAK TV. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa.
Ya, kasus impor gula menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Tom Lembong diduga menerbitkan surat persetujuan izin impor dan memperkaya 9 pihak swasta. Sementara kasus korupsi timah menjerat Crazy Rich Helena Lim dan suami artis Sandra Dewi. Para tersangka terbukti merugikan keuangan negara senilai 300 triliun rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Dikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Sidang kasus yang menjerat Tom Lembong masih bergulir. Terakhir, Jaksa Penuntut Umum membawa 8 orang saksi ke Pengadilan Tipikor untuk memperkuat bukti-bukti. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Selain nilai korupsi fantastik sebesar 300 triliun rupiah, nama-nama publik figur ikut terseret dalam kasus ini. Kejagung telah menetapkan 22 tersangka, termasuk diantaranya Crazy Rich Helena Lim dan salah satu suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sempat divonis ringan, Harvey Muiz akhirnya mendapat vonis hukuman 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Sementara Helena Lim divonis 10 tahun penjara dengan hukuman denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, dan uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Namun Jokowi menegaskan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Namun Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah ada matahari kembar. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun. Ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran hari pertama itu video call. Gak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga.
Ya, matur nuwun, Pak. Ada rencana ketemu tatap muka, Pak? Tatap muka.